Halo, selamat menyaksikan kembali dan selamat kembali teman-teman yang menonton channel Espasio Indonesia. Semoga dalam kondisi yang baik ya teman-teman. Dan kali ini masih dalam Dari Sudut Tribun, program kita yang menemani Persipura selama perjalanannya di Liga 1 musim lalu. Dan ini kita sedang ada di jeda musim yang akan masuk ke Liga 2. Nanti kita juga akan bahas terus soal update-update terbaru setelah ini. Dan untuk serinya sendiri, kita sudah sampai ke seri yang mungkin ditunggu-tunggu untuk beberapa penonton, yaitu soal striker atau pemain depan. Nah, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah subscribe di channel ini, sudah menantikan juga kakak-kakak dari seluruh Indonesia yang subscribe ya. Terima kasih. Ada teman-teman dari Papua dan daerah-daerah lain. Terima kasih untuk subscribe-nya dan like-nya, jangan lupa. Dan kita akan terus berusaha untuk bikin video yang menemani Persipura. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini list yang sudah disiapkan untuk yang kita bahas hari ini atau episode kali ini. Saya mau ambil 3 nama dulu. Ada 3 nama striker yang akan kita bahas, terutama musim lalu ya. Kombinasi pemain muda dan pemain senior. Nah, ini menarik juga. Tapi ternyata kalau secara keseluruhan seperti biasa, aku mau bahas dulu. Saya mau bahas dulu yaitu kurang efektifnya lini depan atau terlambat panasnya lini depan, di mana gol-gol yang banyak itu justru tercipta di pertandingan-pertandingan terakhir, kebanyakan di seri 4. Nah, ini yang kemudian jadi produktivitas gol kita jadi sangat buruk dan hasilnya kita terdegradasi ke Liga 2. Oke. Kualitas sebenarnya secara individu banyak yang berlabel pemain bagus atau pemain potensial untuk yang muda, tapi sayang memang tidak banyak kontribusi begitu ya. Kita memasukkannya itu rata-rata pertandingan cuma 1, sekian. Jadi menang besar pun baru di akhir-akhir seri. Kita bahas 3 nama. Yang pertama saya mau bahas kakak Ricky Kayame. Kembali dari perantauan ya, dalam tanda kutip, untuk kembali memperkuat Persipura Jayapura. Ada rasa optimis ketika saya mendengar kabar bahwa kakak Ricky Kayame kembali membela Persipura. Saya bahkan sempat komentar dan dibacakan sama kakak Ricky Kayame ketika di channel Persipura. Dan senang sekali mendapat respon itu. Tapi sayang, untuk potensi yang besar dan sebagai striker yang juga haus gol, kakak Ricky banyak duduk di bangku cadangan, bahkan tidak masuk list squad karena cedera. Ini sangat disayangkan sekali ketika rekrutmen bagus atau ketika kita dapat pemain bagus tapi cedera, sama saja percuma. Sama kayak kasus Hedipo Gustavo yang harus parkir hampir di setengah lebih musim ya. Dalam satu musim, Ricky Kayame juga harus absen begitu ya, di beberapa pertandingan atau bahkan di banyak pertandingan dia absen. Akhirnya kontribusinya tidak terlalu banyak. Gol-gol yang sebenarnya diharapkan dan dirindukan untuk Persipura tidak banyak dikontribusikan begitu. Ketika main pun juga tidak banyak memberikan tusukan-tusukan atau hal-hal yang cukup istimewa. Sorry harus katakan ini, tapi memang kondisinya seperti itu. Dan klub yang mengincar yang paling kuat memang Persita Tangerang, karena kepindahan coach Angel Alfredo Vera jadi faktor yang juga dibawa begitu ya. Akhirnya santer sekali kakak Ricky Kayame akan memperkuat Persita begitu. Dan semoga sukses ke depannya. Kami berharap juga bisa terus menimba ilmu dan mematangkan diri kakak Ricky. Salam hormat dan respect. Selanjutnya ada talenta muda yang mau saya bahas, Joshua Isir. Sudah beberapa kali turun di beberapa pertandingan, memberikan kontribusi dan talentanya cukup terlihat di lapangan. Sedikit komentar saja, butuh banyak jam terbang, butuh banyak waktu bermain, menit bermain, butuh banyak tahu bagaimana kondisi persepak bolaan nasional, dan semoga Joshua tidak
tidak tergoda untuk pindah ke klub lain, karena berangkat dari Liga 2, sekali lagi saya sampaikan, berangkat dari Liga 2 adalah hal yang bagus untuk kemudian membuat kalian jadi mendapat pengalaman jauh lebih banyak dan matang. Ini jadi kawah candra di muka kalau istilahnya. Kawah yang akan membakar kalian, yang akan menghantam kalian, yang akan membentuk kalian untuk ketika keluar dari kawah ini, kalian menjadi orang yang luar biasa. Filosofinya seperti itu. Saya harapkan juga Joshua potensinya besar untuk menjadi striker masa depan Persipura. Dan selain Ricky Caur ya, yang sudah pindah ke Jakarta, saya kira kalau menit bermainnya makin banyak dan bisa dipegang oleh pelatih yang pas, potensinya bisa terus berkembang. Oke, kita lanjut ke satu nama, ada Johnny Taghi, anak muda, masih jarang tampil, tapi sama seperti Isir, pernah beberapa kali dimasukkan kalau tidak salah. Masih jarang sekali, tapi ya sekali lagi Persipura tidak pernah kehabisan talenta-talenta muda, asal talenta itu kemudian dijaga, talenta itu kemudian ditata, dan dari orangnya sendiri. Khusus untuk teman-teman muda, kali ini kita bahas Joshua Isir dan juga Johnny Taghi, mau habis-habisan membela Persipura. Dengan cara apa? Berlatih, baik di jeda kompetisi seperti ini maupun pelatihan official yang diselenggarakan sama Persipura, ataupun di luar itu, karena bekerja keras akan menghasilkan hasil yang tidak mengkhianati. Itu yang bisa terus dipegang. Kalau kemudian semangatnya di sosial media banyak yang bilang anak-anak muda harus stay, anak-anak muda dari manajer ya bilang harus mempertanggungjawabkan dalam tanda kutip apa yang mereka sudah kerjakan di musim kemarin sehingga kita degradasi. Saya justru melihatnya stay adalah pilihan tepat untuk anak-anak muda merasakan bagaimana kompetisi yang mereka langsung lompat dari kompetisi muda ke senior. Liga 2 itu jadi tempat yang pas menurut saya untuk kemudian mengenal atmosfer kompetisi yang begitu ketat, dan tahu bagaimana kalau kalah kalian kehilangan poin, dan kalau kalah terus kalian bisa kehilangan segalanya. Dan saya mau sampaikan juga respect untuk senior-senior yang kemudian memilih untuk tidak bersama Persipura lagi, karena saya setuju beberapa nama atau hampir semua nama pantasnya memang di Liga 1. Jadi saya lebih memilih tidak untuk berpendapat bahwa mereka mengkhianati, mereka kurang ini, kurang itu, nggak tahu diri dan lain-lain, tidak. Tapi lebih kepada ketika mereka punya pilihan untuk saya mau ke Liga 1, saya mau stay di Liga 1 karena merasa bahwa kompetisi itulah yang kemudian pantas di level mereka. Dan tidak apa-apa. Secara profesional, esok ketika kita kembali ke Persipura, kita bisa menjalin kerjasama yang sama lagi, begitu bersama dengan mereka. Dan mereka juga akan memberikan sepenuhnya untuk Persipura. So, seperti biasa di akhir, terima kasih teman-teman, dan terus dukung channel Espasio Indonesia, khususnya segmen dari Sudut Tribun. Semoga analisis atau evaluasi kali ini bisa menghibur kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Bisa juga bantu subscribe kita sampai ke 500 subscriber. Wah, itu pengennya saya udah ada rencana nanti di 500 dan 1000 subscriber mau kasih apa ya. Udah mikir tapi belum tahu, tapi saya mau enjoy dan menikmati dulu apa yang ada di pikiran saya. Yang penting saya sampaikan ke teman-teman, semoga berkenan dan terus didukung. Terima kasih. Salam merah hitam, salam Persipura Jayapura. Ciao.